datang di Zona Dunia. Di video kali ini, coba kalian tebak. Kita akan membahas negara apa? Yes, kita akan membahas tentang negara Islandia. Islandia, negeri es dan api yang bikin kamu mikir keras, fakta unik and menarik. Hey, balik lagi sama gue. Kali ini kita nggak lagi bahas drama Korea atau resep Indomie level dewa. Kali ini, mata kita bakal dibuat melek sama satu negara yang letaknya di ujung dunia, dinginnya minta ampun, tapi kok ya, bikin penasaran. Yap, Islandia. Jangan salah sangka ya, Islandia ini bukan cuma sekadar negara yang isinya es sama salju doang. Lebih dari itu, negeri ini punya segudang fakta unik dan menarik yang kadang bikin kita garuk-garuk kepala sambil bilang, "Hah? Seriusan?" Nah, di video kali ini, gue bakal kupas tuntas fakta-fakta wah dari Islandia yang mungkin belum lo tahu. Siap dibuat tercengang? Gas! Segmen 1, populasi dan ruang. Oke, fakta pertama yang langsung nonjok adalah soal populasi. Bayangin deh, luas wilayah Islandia itu hampir sama kayak Jawa Tengah, tapi penduduknya cuma sekitar 370.000 jiwa. Itu artinya, di sana lebih banyak domba daripada manusia. Serius. Jadi, buat lo yang suka banget sama ketenangan dan nggak demen keramaian, Islandia ini kayak surga dunia. Lo bisa nyetir berjam-jam tanpa ketemu macet, yang ada cuma pemandangan alam yang bikin mata lo segar. Tapi ya gitu, mau ngajak mabar PUBG agak susah nyari squad. Dan karena penduduknya dikit, jangan heran kalau lo nemuin rumah-rumah yang jaraknya lumayan jauh satu sama lain. Mereka punya ruang privasi yang, ya, luas banget lah pokoknya. Nggak kayak di kota-kota besar yang jendela kamar aja bisa intip-intipan sama tetangga. Di Islandia, tetangga lo mungkin gunung atau air terjun. Enak kan? Segmen 2, energi panas bumi dan vulkanisme. Sekarang kita bahas soal jeroan Islandia. Negara ini tuh kayak kompor raksasa di bawah tanah. Kenapa? Karena Islandia terletak di pertemuan dua lempeng tektonik aktif. Hasilnya, banyak gunung berapi dan sumber air panas di mana-mana. Nah, kerennya, orang Islandia ini pinter banget memanfaatkan kekayaan alam ini. Hampir semua listrik dan pemanas rumah di sana berasal dari energi panas bumi dan tenaga air. Gokil nggak tuh? Negara dingin tapi rumahnya anget karena perut bumi lagi masak. Jadi, lo nggak bakal nemuin polusi asap pabrik yang bikin sesak napas di sini. Udara di Islandia tuh seger banget, kayak baru keluar dari kulkas. Dan jangan lupakan Blue Lagoon, salah satu ikon Islandia. Itu bukan kolam renang biasa, bro. Airnya hangat, warnanya biru susu, dan katanya sih bagus buat kulit. Tapi ya gitu, tiket masuknya lumayan bikin dompet agak meriang. Segmen 3, hubungan dekat dengan alam dan mitologi. Orang Islandia ini punya hubungan yang unik banget sama alam. Mereka sangat menghormati alam, mungkin karena alam di sana juga nggak main-main galaknya. Lu bisa tiba-tiba nemuin badai salju di tengah hari bolong atau tanah berguncang karena gempa kecil. Jadi, nggak heran kalau cerita rakyat dan mitologi Norse masih kuat banget di sana. Mereka percaya sama keberadaan Huldufolk atau Hidden People, alias bangsa elf yang tinggal di bebatuan dan bukit-bukit. Bahkan, katanya nih ya, pembangunan jalan atau proyek tertentu kadang bisa tertunda atau diubah rutenya demi menghormati keberadaan mereka. Santai tapi menohok kan? Di zaman serba modern gini, masih ada kepercayaan kayak gitu. Tapi ya sudahlah, toh mereka hidup berdampingan dengan alamnya dengan baik. Segmen 4, bahasa dan nama yang unik. Sekarang kita geser ke urusan lidah. Bahasa Islandia ini unik banget, bro. Mereka masih mempertahankan banyak kosakata dari bahasa Norse kuno, bahasa yang dipakai sama bangsa Viking zaman dulu. Jadi, kalau lo dengerin mereka ngomong, mungkin kayak lagi dengerin soundtrack film-film kolosal. Susah? Ya jelas, tapi justru itu daya tariknya. Selain bahasanya, nama orang Islandia juga punya aturan main sendiri. Mereka nggak punya nama keluarga kayak kita. Nama belakang mereka itu berdasarkan nama depan ayah atau kadang ibu, ditambah akhiran son kalau laki-laki atau dotir kalau perempuan. Jadi misalnya ayah lo namanya John, nama lo bisa jadi Johnson atau Johnsdottir. Simple tapi agak membingungkan buat kita yang terbiasa sama nama keluarga turun-temurun. Segmen 5, Islandia dan kehidupan
satu yang bikin gue jatuh cinta sama Islandia, kuda Islandia. Mereka ini kecil, kuat, dan punya 2 jenis langkah tambahan selain jalan, lari, dan derap, yaitu tull dan skate. Langkah-langkah ini bikin mereka nyaman banget ditunggangi. Dan yang lebih keren, kuda-kuda ini nggak boleh dibawa keluar dari Islandia, dan kalau udah keluar, nggak boleh balik lagi. Kayak punya paspor khusus gitu deh. Soal kehidupan sosial, orang Islandia ini dikenal ramah dan laid back. Tingkat kriminalitas di sana juga termasuk salah satu yang terendah di dunia. Mungkin karena penduduknya nggak banyak dan semua udah pada saling kenal kali ya. Tapi jangan salah, mereka juga suka pesta dan minum-minum kok. Cuma ya gitu, mungkin skalanya nggak seramai di Jakarta pas malam Nah, minggu. itu dia beberapa fakta unik dan menarik tentang Islandia yang berhasil gue rangkum. Kalau lo punya fakta lain atau pengalaman menarik soal Islandia, jangan ragu buat tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa juga buat like, share, dan subscribe channel ini biar gue makin semangat bikin konten-konten menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Bless! Zona dunia bukan sekadar informasi, tapi pengalaman menjelajah yang tak terlupakan. Subscribe dan nyalakan loncengnya, karena dunia lebih luas dari yang kamu bayangkan.